Semangat pagi, bertemu kembali dengan Bu Heti dalam mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi mengenai integral. Dalam kalkulus integral dikenal dua macam pengertian integral, yakni integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai diferensial fungsi sederhana. Sedangkan integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Berikut penggolongan integral. Integral ada dua, integral tak tentu dan integral tertentu. Yang pertama, integral tak tentu. Mengintegralkan suatu fungsi turunan, fungsi x berarti adalah mencari integral atau turunan antinya yaitu fungsi x. Bentuk umum integral dari fungsi x adalah sebagai berikut, di mana k adalah sembarang konstanta yang nilainya tidak tertentu. Dalam rumus di atas, tanda integral, simbol seperti ini adalah tanda integral. Fungsi x dx adalah diferensial dari fungsi x. Fx disebut integran, dx disebut diferensial. Fx adalah integral partikular, k adalah konstanta pengintegralan, dan fungsi x plus k merupakan fungsi asli atau fungsi asal. Proses mengintegralkan disebut integrasi. Berikut rumus fungsi asal dan turunan. Suatu fungsi asal dilambangkan dengan fungsi x dan fungsi turunannya dilambangkan dengan fx, f-nya lebih kecil ya. Maka fungsi asal fx adalah x kuadrat ditambah 5, fungsi turunannya adalah df dx-nya sama dengan 2x ya. 2 diturunkan sehingga 2x, 2 negatif 1, 1 sehingga turunannya adalah 2x. Jika prosesnya dibalik yakni fungsi turunan diintegralkan maka bentuknya seperti ini. Karena derivatif dari setiap konstanta adalah 0, maka dalam mengintegralkan setiap fungsi turunan konstanta k tetap dalam bentuk k. Artinya, nilai konstanta tersebut tidak dengan sendirinya bisa diisi dengan bilangan tertentu, misalnya 5 dalam contoh di atas, kecuali jika di dalam soal memang sudah ditentukan nilai konstantanya. Karena ketidaktentuan nilai konstanta tersebut, maka bentuk integral, kebalikan dari diferensial, dinamakan integral tak tentu. Kaidah-kaidah integrasi tak tentu. Yang pertama, kaidah pertama formula pangkat. Integral dari x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus k, di mana n tidak sama dengan negatif 1. Contohnya, integral x pangkat 4 dx. Berarti kita bisa cari integralnya x pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1. N-nya 4 ya, plus k sama dengan sehingga x pangkat 5 per 5 plus k. 1/5 berarti 0,2 ya, kalau diubah ke dalam bentuk pecahan, x pangkat 5 plus k. Berikutnya adalah kaidah kedua, formula logaritmis. Integral dari 1 per x dx sama dengan ln x plus k. Contohnya, integral dari 3 per x dx sama dengan 3 ln x plus k. Kaidah ketiga, formula eksponensial. Integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus k. Integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u plus k. Contohnya, integral e pangkat x plus 2 dx sama dengan integral e pangkat x plus 2 dx plus 2 sama dengan e pangkat x plus 2 plus k. Berikutnya, kaidah formula penjumlahan. Integral dari x plus gx sama dengan integral fx fungsi x dx ditambah integral gx dx sama dengan fungsi x tambah gx plus k. Contohnya seperti ini, integral x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 dx. Untuk integral x pangkat 4 kita sudah cari di slide sebelumnya. Di sini sudah Bu Heti jelaskan. Untuk mencari integral x pangkat 4 caranya 1/4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 sehingga 1/5 x pangkat 5 ya. 1/5 jika dirubah ke dalam bentuk desimal 0,2 x pangkat 5. Kemudian integral dari 3x pangkat 2 tadi juga sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Di sini sudah Bu Heti jelaskan lagi, 3 pangkat 1/2 plus 1, x pangkat 2 plus 1. 3 per 3 dicoret ya, 1 sehingga hasilnya integralnya adalah x pangkat 3. Berikutnya kaidah kelima, formula perkalian. Integral n fungsi x dx sama dengan n integral fungsi x dx. Contohnya integral 3x pangkat 2 dx. Berarti 3-nya dikeluarkan di sini ya. Kemudian integral x pangkat 2 dx. Kita bisa gunakan rumus di slide sebelumnya.
Sehingga hasilnya adalah X pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus K plus sama dengan X pangkat 3 plus K. Untuk integral tak tentu itu bisa diterapkan dalam penerapan ekonomi. Pendekatan integral tak tentu dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi jika persamaan fungsi marginalnya diketahui. Karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses sebaliknya yaitu integrasi dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan tersebut atau fungsi totalnya. Fungsi biaya. Biaya total sama dengan C sama dengan fungsi Q. Biaya marginal sama dengan MC sama dengan C aksen sama dengan dC dx sama dengan fungsi X aksen Q. Biaya total tidak lain adalah integral dari biaya marginal. Sehingga bisa kita rumuskan sebagai berikut. Contohnya, biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 3X pangkat 2 negatif 6X plus 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Untuk biaya total kita bisa gunakan rumus yang di atas. C sama dengan integral MC dx sama dengan integral dari rumusnya yang di sini ya. 3X kuadrat negatif 6X plus 4 dq. Di sini sudah boleh dituliskan bagaimana caranya. Sehingga 3 seper 2 plus 1, Q 2 plus 1, negatif 6 seper 1 plus 1, Q pangkat 1 plus 1 plus 4 seper 0 tambah 1, Q 0 tambah 1. Sehingga hasilnya X pangkat 3 negatif 3X kuadrat plus 4X plus 3. Untuk biaya rata-rata AC-nya sama dengan C per Q. Sehingga hasilnya seperti ini. Konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut 4, maka kita bisa dapatkan hasil sebagai berikut. Fungsi penerimaan total sama dengan R sama dengan fungsi X, penerimaan marginal MR sama dengan R aksen, dr dx sama dengan fungsi X. Penerimaan total tidak lain adalah integral dari penerimaan marginal. Contohnya sebagai berikut. Berikutnya adalah integral tertentu. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y sama dengan fungsi X dan sumbu horizontal dalam suatu rentangan wilayah dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Bentuk umum integral tertentu bisa dirumuskan sebagai berikut. Berikut adalah kaidah integrasi tertentu. Untuk A lebih kecil dari C, lebih kecil dari B, berlaku rumus sebagai berikut. Integral ini dibaca adalah integral fungsi X untuk rentang wilayah X dari A ke B. Bisa dirumuskan sebagai berikut. Contohnya sebagai berikut ya. Integral dari X pangkat 4 dx untuk rentang wilayah 2 dan 5. Itu bisa digunakan rumus sebagai berikut. Untuk integralnya gitu ya, sudah dicari di slide sebelumnya ya, sehingga kita dapatkan hasil sebagai berikut, tinggal kita inputkan saja wilayahnya ya, karena ini kan integrasi tertentu, yaitu 2 dan 5, sehingga hasilnya nanti 618,6. Begitu juga untuk kaidah yang kedua. Berikutnya adalah kaidah integrasi tertentu untuk yang ketiga. Kita bisa gunakan contoh sebagai berikut. Integral dari X pangkat 4 dx untuk rentang wilayah 2 dan 5. Kita bisa cari gitu ya, integralnya sudah ada di slide sebelumnya, sehingga hasilnya 618,6. Berikutnya adalah kaidah integrasi tertentu untuk yang kelima, yaitu integral dari fungsi X ditambah Gx untuk rentang wilayah A ke B. Contohnya sebagai berikut. Di sini sudah ada di slide sebelumnya, kita bisa mendapatkan hasil 3711,6 dan seterusnya. Berikutnya adalah penerapan ekonomi untuk integral tertentu, yaitu surplus konsumen, mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Kemudian surplus konsumen tidak lain adalah segitiga dari PEDE dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 sebagai batas atas dan Q sama dengan QN sebagai batas atas. Kemudian berikut adalah surplus konsumen. Ini bentuk umum surplus konsumennya. Berikut adalah contoh untuk surplus konsumennya. Di sini sudah boleh dijelaskan untuk mendapatkan P sama dengan 40-nya. Di sini ada soal latihan integral, silahkan kalian kerjakan. Bisa melihat pada slide sebelumnya. Ini ada daftar referensi yang digunakan untuk
materi integral. Terima kasih, kita akan bertemu kembali di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis.